Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ngobrol Santai Santri. Kali ini aku mau kasih tips nih ke kalian semua, teman-teman media aku yang punya adik, yang punya saudara, tetangga, bahkan buati yang ingin dimasukkan ke dalam pesantren santri baru. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Oke, langsung aja. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah yang paling pertama dari yang pertama. Pastikan santri udah terdaftar di pondok pesantren yang dikehendaki, baik secara zahir maupun batin. Kenapa saya menyebutkan zahir dan batin? Kalau zahir secara administrasi, kalau batin secara niat. Jadi niatnya dia tuh udah ditata bener-bener mau mondok dan tidak berniat untuk kabur dari pondok ataupun berniat untuk boyong. Kemudian setelah dia terdaftar, apa aja nih yang perlu dibawa ketika dia memasuki gerbang pesantren? Baik teman-teman semuanya, yang perlu dibawa, jangan lupa yang paling pertama adalah niat. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, niat ya, antara ibu, orang tua, sama santri harus memiliki niat yang sama gitu. Jadi nggak bisa nih niatnya beda, niatnya sama, ibunya harus sabar berpisah dengan anaknya, anaknya juga harus sabar menuntut ilmu jauh dari kedua orang tuanya gitu kan. Yang kedua adalah Al-Quran. Udah seharusnya ya santri kita pegangi Al-Quran, orang tua harus tahu nih ya, teman-teman semuanya, ketika mondok jangan lupa membawa Al-Quran. Santrinya ini bawain Al-Quran, baik itu dari rumah ataupun disuruh beli di toko-toko pondok pesantren, kan ada kan ya. Setelah membawa dua item ini, ada lagi nih yang nomor 3, kira-kira apa ya? Ini yang paling sakral banget, yaitu alat sholat lengkap. Ada sajadah, ada mukena, ada tasbih gitu kan ya. Jadi kalau bawainnya dua-dua gitu, biar bisa dibuat gantian, entah itu nanti di laundry atau nanti dicuci gitu kan, punya gantinya. Jadi dianjurkan untuk membawa 2 pasang, sajadah 2, mukena 2, tasbih 1 aja gitu, jangan sampai hilang di tasbihnya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat ini adalah tulis. Ini rawan banget karena sering banget hilang, santri-santri itu sering banget kehilangan alat tulis ya. Jadi kita sebagai orang dewasa itu harus menyiapkan semuanya itu untuk santri, biar kerasan, biar santri itu nggak kepikiran yang ada di rumah gitu. Kemudian yang kelima, apa sih yang kelima kira-kira? Itu kitab penunjang. Nah, kitab penunjang ini sangat penting untuk kita siapkan karena ini menyangkut tentang pendidikan yang ada di pesantren. Misalnya dalam pesantren tersebut kitab penunjangnya Safinatun Najah katakan, kemudian ada Fathul Qorib, kemudian ada Akhlaqul Banat, ada Adabut Ta'lim Muta'alim. Itu semuanya harus kita siapkan ya sebagai orang dewasa atau sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap santri. Untuk yang ke-6 apalagi nih, pakaian. Jangan lupa yang ke-6 adalah pakaian teman-teman. Pakaian itu harus yang menutup aurat dan yang nggak ketat, kemudian yang sesuai dengan ketentuan yang ada di pesantren gitu. Pokoknya dibawakan sesuai dengan ketentuan yang ada di pesantren. Kemudian yang ke-7 apa ini kira-kira? Yaitu perlengkapan mandi. Ini yang benar-benar harus disiapkan sih teman-teman. Perlengkapan mandi itu sering banget hilang dan santri itu nggak tahu kenapa ya, bisa ya kok hilang terus barang-barangnya itu, kayak hanger itu hilang, kemudian perlengkapan mandi, pensil itu gampang banget ya, kayak hilangnya tuh gampang. Dan yang paling fenomenal lagi itu adalah sandal. Sandal itu sering banget hilang. Aku juga nggak tahu ya, selama aku di pesantren itu sandal itu aku ganti beberapa kali dan itu Masya Allah rasanya itu capek deh kalau mau beli itu, mending nggak usah sandalan. Kita kan butuh ke madrasah, kita juga butuh keluar ambil nasi, ambil apa gitu kan, yang mengharuskan kita itu pakai sandal, tapi mau gimana lagi, sandalnya hilang. Oke teman-teman, mungkin itu aja hal-hal yang harus diperhatikan ketika santri baru mau masuk pesantren. Kalau mungkin ada nih tambahan dari teman-teman, apa aja yang perlu dibawa ketika memasuki pesantren, komen di kolom komentar aku ya. Habis itu jangan lupa nih pesan aku, niat ya, antara ibu dan anak niatnya harus satu, niat memondokkan dan mencari ilmu. Jangan sampai anaknya itu nggak kerasan, ibunya jemput pulang. Jangan sampai anaknya itu
minta boyong, ibunya iya-iyain aja. Kita sebagai orang tua harus melihat dari dua sudut pandang. Gak kerasannya itu karena apa, kemudian alasannya seperti apa. Kita harus mendengarkan dari sisi anak sama dari sisi pondok pesantren, biar nggak terjadi kesalahpahaman. Tapi kita juga nggak boleh menyepelekan perasaan santri ya, teman-teman semuanya. Ketika santri itu curhat, ketika santri itu mengeluh, kita dengarkan gitu ya. Kita dengarkan, tapi sebagai orang tua, sebagai orang yang dewasa, kita juga harus bijak dalam menanggapi semua itu gitu. Ingat juga ya, teman-teman, nggak semua pesantren itu serem, nggak semua pesantren itu seperti yang ada di berita-berita yang beredar. Makanya kalian harus pinter milih pesantren. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat orang yang pernah mondok di pesantren itu atau alumni yang pernah mondok di pesantren itu. Nanti alumni itu akan memberikan ulasan baik atau buruk, enak atau enggak enak, disiplin atau enggak sebuah pesantren itu. Ketika ulasannya bagus, kalian jangan ragu nih untuk memondokkannya ke situ gitu, karena sanad keilmuannya udah terjamin kan. Mungkin itu aja, kalian semangat ya mondoknya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.